Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang MCTNA, yaitu mengenai DHCP dan ARP. Langsung saja ke pembahasan pertama, ada DHCP. Nah, DHCP memiliki kepanjangan, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan, yang itu bersifat otomatis. Nah, DHCP juga merunning dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Nah, terdapat 3 jenis tip dalam DHCP. Yang pertama ada DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua ada DHCP client, sebagai penerima layanan dari DHCP server. Yang terakhir ada DHCP relay, yaitu penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, di sini ada tipe yang 3 tadi. Yang pertama DHCP server, yaitu penyedia layanan full IP atau bisa dibilang penyedia IP, interface dan lain-lain. Atau bisa dikatakan kita menyediakan IP dari server ke klien. Yang kedua ada DHCP client, yaitu penerima layanan IP dan dari DHCP server. Jadi seperti tadi, jika DHCP server yaitu penyedia IP, penyedia layanan itu di server, sementara di klien ini adalah penerima. Jadi kita meminta ke server, kita menerima juga. Nah, yang terakhir ada DHCP relay, yaitu DHCP relay yaitu penerus layanan dari server ke klien, atau bisa dibilang seperti tanpa DHCP relay kita tidak bisa menerima atau meminta suatu informasi gitu. Jadi penghubung lah. Nah, yang terakhir ada cara kerjanya. Nah, cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA, atau bisa disingkat atau penjelasan lainnya itu discover, over, Di sini kita sudah request, menyiapkan satu buah actual, perangkat. unique case. Di sini kita menyalakan Nah, semua perangkat, yang, lalu kita kita langsung saja ke ke terminal prakteknya di seperti apa. Netmatic Langsung. dengan double klik, lalu kita pancing agar mendapatkan login. Kita pancing terus sampai dia ada ya semuanya. Nah, jika sudah, kita ketikkan admin, lalu kita enter lagi di password, lalu kita end. Nah, kita pancing lagi agar dapat mikrotnya lagi. Nah, lalu kita ketik IP address print. Di sini kita sudah mendapatkan IP yaitu ether 1. Lalu kita langsung ke inbox. Kita login. Nah, di sini kita akan menambahkan IP address terlebih dahulu ya. Kita ke addresses. Kita tambahkan, saya menggunakan IP kelas B itu 192.168 kelas C 68.20.8/24. Kita enter, lalu kita enter 2 ya. Lalu kita ke DHCP server, DHCP setup, kita menggunakan ether 2. Kita next. Lalu di DNS kita menggunakan IP dari Google itu 8.8.8 ya. Lalu kita next, lalu list time-nya saya mengganti menjadi 30. Kita enter, lalu kita ke firewall, kita ke NAT, lalu kita tambahkan itu chain-nya itu RSCNAT dan out interface-nya ether 1. Lalu kita ke action, dan action kita mengganti menjadi messquery. Kita apply, oke. Kita coba ke pinet, lalu kita ke PC, kita coba DHCP. Nah, di sini sudah keterangannya sudah DORA ya, atau kita dalam singkatnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DHCP. Lalu ini baru PC yang pertama.
Kita akan coba di PC kedua, ketiga, dan keempat. Apakah mereka berhasil? Kita pastikan. Kita DHCP kembali, kita mendapatkan 2. PC kedua berhasil. Terus kita cek lagi. PC ketiga berhasil. Dan PC keempat berhasil juga. Sekian materi tentang DHCP. Kita lanjut lagi di materi ARP. Nah, yang kedua ada ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address, yaitu layer ketiga, dengan MAC address pada layer kedua. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual, static ARP. Nah, di sini ada ARP table, yaitu berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router. Jadi contohnya seperti pada gambar tersebut, kita memiliki 3 ether, 1 ether, dan 2 ulan. Jadi kita bisa mengetahui IP address-nya berapa, MAC address-nya, dan interface yang saling terhubung ke dalam satu router. Langsung saja kita contohkan seperti apa. Nah, kita ke IP, lalu kita ke ARP, di mana di sini kita dapat melihat perangkat mana saja yang terhubung pada router kita. Contohnya seperti konfigurasi yang telah saya lakukan pada DHCP. Perangkat-perangkat yang terhubung pada IP tersebut atau router tersebut akan tercantum pada ARP list tersebut.